Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur buat kesempatan pada hari ini kita kembali berkumpul di hadapan Tuhan untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami para pelayan Tuhan kembali mengucapkan selamat hari Natal yang mungkin belum sampai kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru kali ini datang ke gereja untuk kita sama-sama beribadah. Dan sekali lagi selamat hari Natal. Saya berharap sukacita Tuhan senantiasa nyata di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita mari sama-sama beribadah kepada Tuhan, membawa hidup kita kepada Tuhan untuk kita datang menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak untuk kita semua siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama elukan bahwa Tuhan adalah pribadi yang kudus. Tuhan adalah pribadi yang ajaib. Mari kita setiap tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Datang dengan kerendahan hati. Datang berseru kepada Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Engkau pribadi yang sangat kudus. Engkau Allah yang hidup. Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kami umat-Mu yang percaya. Terima kasih Bapa. Kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersyukur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku bersyukur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta. Kudus,
Sebab Engkau sebab Engkau Allah yang kudus, Yesus. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan dengan segenap hatimu, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Engkau Allah yang kudus, biarlah setiap kami yang hadir di tempat ini datang dengan kerendahan hati kami untuk menyembah satu pribadi yang kudus, yaitu Engkau Allah kami. Kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami datang dengan membawa hidup kami untuk mempersembahkannya di hadapan-Mu. Kami datang ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami datang untuk menyembah Engkau Allah yang hidup. Itu sebabnya Bapa, kami undang Engkau beracara di tengah-tengah kami. Engkau jamah setiap kami yang hadir. Engkau jamah setiap kami Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan lawatan-Mu di dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan acara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami siap untuk bersuka cita di hadapan Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Saya mengajak kita sama-sama kembali bersuka cita. Kita mau sama-sama bangkit di dalam Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa Yesus datang untuk membangkitkan kita, membawa kita keluar dari dosa, mengangkat kita dari kegelapan. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Kita semua umat pilihan Allah, dalam panggilannya menggenapi firman-Nya. Sekarang dalam dia berdiri bagi bangsa ini. Mari maju buat pemenang. Sekali lagi katakan kita semua umat pilihan Allah, dalam panggilan
yang sekarang lawan kita. Berdiri bagi bangsa ini, mari maju mengingat kemenangan. Sama-sama berkuat. Nyatakan kemuliaannya yang bagi, nyatakan kebesarannya sampai setiap untuk berkumpul. Semua dia mengaku Yesus Kristus dialah kita, Raja segala raja. Kita percaya bahwa Yesus adalah Raja. Amin. Mari sama-sama katakan. Kita semua umat pilihan Allah, dalam panggilannya menggenapi firman-Nya. Sekarang lawan Dia yang berdiri bagi bangsa ini, mari maju dengan kemenangan. Nyatakan kemuliaannya yang bagi, nyatakan kebesarannya sampai setiap untuk berkumpul. Semua dia mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapa yang Raja? Sekali lagi kita angkat pujian kita dengan sama-sama berdoa. Kita semua umat pilihan Allah, dalam panggilannya menggenapi firman-Nya. Sekarang lawan berdiri bagi bangsa ini, mari maju dengan kemenangan. Nyatakan kemuliaannya yang bagi, nyatakan kebesarannya sampai setiap untuk berkumpul. Semua dia mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Biar kita nyatakan kemuliaannya yang bagi, nyatakan kebesarannya sampai setiap untuk berkumpul. Semua dia mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sama-sama kita yang bagi, nyatakan kemuliaannya yang bagi, nyatakan kebesarannya sampai setiap untuk berkumpul. Semua dia mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapa? Raja. Kita percaya bahwa Yesus Raja. Dalam dahiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaranmu setiap hari ku menantikan, beri kekuatan baru. Firman Tuhan dalam dahiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaranmu setiap hari ku menantikan, beri kekuatan bersama-sama. Di awal bersamamu
Kita percaya bahwa keamanan yang sesungguhnya itu hanya dapat kita temukan di dalam Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hendaklah hidup yang kita jalani saat ini semuanya itu harus bergantung pada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kita untuk kita mencapai suatu kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali siapkan hati kita. Kita mau sambut firman Tuhan untuk berbicara kepada setiap kita. Sebelum itu kita angkat satu pujian ini untuk kita menyatakan bahwa Tuhan, Engkau adalah segalanya. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang menyayangi kami. Itu sebabnya kami datang berseru kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatimu haus dan lapar akan Engkau. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
satu lagi kita akan bikin kuasamu memulihkanku, hadiah baru kau berikan untukku dapat melihat caramu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku hapuskan kabar agar Kaulah segalanya. kasihmu memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya. Kerajaanmu
Dengan setiap perkataan kita, dengan setiap pujian kenyagahan kita. Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya. Sebab Engkaulah segalanya, sebab Engkaulah segalanya. Yesus, Engkau mengasihiku, Engkau mengasihiku, sebab Engkaulah segalanya, sebab Engkaulah selamanya. Engkau Yesus, Tuhan Juru Selamatku. Sebab Engkaulah segalanya, sebab Engkaulah selamanya. Engkau segalanya, Yesus. Engkaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi aku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Ajarkan kami untuk selalu mengasihi Engkau.
ajarkan kami untuk selalu memuliakan Engkau sebagai Bapa dan Raja kami. Kami sadar akan keterbatasan kami, tetapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan aktif di dalam hidup kami, sehingga kami dapat memuliakan Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, sampaikan pesan-pesan-Mu kepada setiap kami, dan ajarkan kami untuk menerapkannya di dalam setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang Engkau siapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap kata kalimat yang Ia sampaikan semuanya berasal dari Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan kerendahan hati kami, dengan hati yang terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Bertemu lagi setelah beberapa bulan ya. Saya tidak datang ke tempat ini karena ada satu dan lain hal, ada pelayanan di mana-mana, puji Tuhan. Dan kita bertemu lagi sebelum menutup tahun 2024. Saudara siap menyambut 2025? Dengan sukacita, dengan cinta, dengan kasih, dengan menyebarkan semua yang terbaik dengan sukacita surga. Amin saudara. Mari kita sama-sama buka di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Mungkin bisa dibantu dimunculkan untuk kita baca bersama-sama. Bagi saudara yang bawa Alkitab, buku boleh dibuka. Bagi saudara yang bawa Alkitab di handphone, boleh dibuka Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Boleh sebelumnya saya undang kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita mau baca ayat ini dengan keras. Kita mau baca ayat ini dengan kuat, sebab ini akan menjadi perbekalan untuk kita menyambut 2025, untuk kita menjalani 2025 dan seterusnya. Dan ini yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita pagi ini. Mari kita baca dengan kuat bersama. 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin saudara. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, yang pertama, Tuhan Yesus berkata kita akan menerima kuasa. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata kita akan menjadi saksi. Siapa saudara? Saksinya ini siapa? Yesus sendiri yang berkata kita akan menjadi saksi Yesus. Tetapi untuk menerima dua ini, untuk kita bisa menerima kuasa dan menjadi saksi, ada sebuah kunci yang sangat berharga yang Yesus mau berikan kepada setiap kita. Kuncinya adalah kalau Roh Kudus, apa saudara, kalau Roh Kudus melayang-layang? Bukan. Kalau Roh Kudus ada di atas kita? Bukan. Tapi kalau apa saudara, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ke atas saudara dan saya. Itu kuncinya saudara. Tapi yang pertama kita mau bahas dulu tentang apa yang Tuhan mau berikan kepada setiap kita. Kita mau masuk dalam sebuah pengertian sehingga tahun 2025 kita bisa gunakan kedua hal ini. Kita bisa aktifkan kedua hal ini dengan pengertian. Dan saya percaya saat kita bisa aktifkan menerima kuasa ini dan menjadi saksi Tuhan di sepanjang 2025, maka hidup kita akan penuh dengan kemenangan. Dari kemenangan kepada kemenangan kepada kemenangan. Seperti bola yang bisa mantul saudara. Bukan seperti batu yang kalau dilempar ke bawah cuman stay di bawah. Tapi seperti bola karet atau bola yang bisa mantul. Saudara tahu ya, kalau dilempar ke bawah dia akan apa? Dia akan ke atas lebih lagi. Kalau dilempar lebih kencang akan
lagi ke atas. Biar itu jadi hidup kita, saudara. Apapun yang kita alami, mungkin itu serasanya seperti kita dilempar dengan keras ke bawah. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan melaju tinggi, kita akan terbang tinggi, kita akan menang lagi. Amin, saudara. Yang pertama, menerima kuasa. Kita semua tahu amanat agung firman Tuhan sebelum Yesus naik ke surga. Yesus berkata, bagi yang percaya, mereka akan bisa mengusir setan, mereka akan bisa menyembuhkan yang sakit, mereka akan bisa membangkitkan yang mati. Saudara percaya nggak saudara bisa lakukan itu? Apakah ada di sini yang saudara sudah pernah mengalami apa yang Tuhan firmankan ini? Mungkin mendoakan orang lalu orangnya sembuh. Ada? Ada, saudara? Boleh angkat tangannya. Jangan ragu-ragu, itu yang ajaib yang Tuhan berikan. Membangkitkan orang mati, ada yang sudah pernah, saudara? Belum ya? Jangan bilang tidak. Belum. Tapi kita percaya pada waktunya Tuhan akan pakai kita. Mengusir setan, ada yang pernah, saudara? Boleh angkat tangan yang tinggi yang pernah? Itu kekuatan yang ajaib yang Tuhan berikan. Kalau ada teman atau rekan mungkin yang kalau dibilang kesurupan ya saudara, kita ini punya kuasa, kita bisa tengking. Kalau misal di rumah kita, saudara mulai kerasa ada atmosfer yang tidak enak, saudara bisa usir demi nama Yesus. Sebab itu kuasa yang Tuhan berikan. Saudara masuk dan menjalani 2025. Kalau kita mengerti bahwa kita ini penuh dengan kuasa yang dari Tuhan, kita ini gak perlu takut, saudara. Kita ini tidak perlu ragu dalam menghadapi apapun. Apapun yang Tuhan firmankan, kita tidak akan goyah untuk ambil langkah. Sebab tahu dan sadar dan mengertilah bahwa kita ini semua punya kuasa. Dan firman Tuhan bukan cuma mengatakan tentang kuasa mengusir setan, membangkitkan yang mati, menyembuhkan yang sakit. Yang paling simpel aja dulu, saudara, yang kita harus praktekkan untuk 2025, kuasa perkataan. Firman Tuhan berkata, saudara, apa yang lidah kita ini punya kuasa, mulut kita ini punya kuasa. Ini sama kan? Bahwa Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa. Artinya bukan cuma di tangan saat kita tumpang tangan orang yang sakit dan itu akan sembuh. Bukan cuma di tangan kita mendoakan orang yang meninggal yang harusnya belum waktunya dan orang itu bangkit. Bukan cuma dengan kita mengusir setan, tetapi mulut kita ini penuh dengan kuasa, saudara. Saat kita menumpangkan tangan kita berkata, dalam nama Yesus sembuh, itu sembuh. Saat kita menumpangkan tangan kita berkata, dalam nama Yesus bangkit, dan itu bangkit. Saat kita berkata, dalam nama Yesus semua roh yang bukan dari Tuhan pergi, dan itu pergi. Semua ada di sini, saudara. Kunci kuasa itu ada di lidah kita. Barang siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Penuh kuasa, saudara. Bahkan di Yeremia, Tuhan berkata bahwa tangan Tuhan menyentuh lidah bibir Yeremia. Dan itu yang Tuhan mau lakukan kepada kita semua pada pagi hari ini. Tangannya sendiri mau menyentuh lidah bibir kita dan memberi kuasa. Kuasa, kuasa, kuasa. Kalau saudara mengerti dan mau menerima kuasa ini untuk tahun depan, saya percaya saudara akan mengalami keajaiban demi keajaiban. Saya percaya pintu-pintu akan terbuka untuk saudara dan saya. Tetapi saudara, kuasa ini bukan cuma hanya diterima, tapi harus dipakai. Sekali lagi, kuasa ini bukan hanya untuk diterima, tetapi harus dipakai. Setelah murid-murid Yesus menerima kuasa, menerima pencurahan Roh Kudus, apakah mereka cuma kongko-kongko, nongkrong-nongkrong bersama di upper room, di loteng di mana mereka makan malam sama Yesus? Apakah mereka cuma di situ terus, saudara? Tidak.
memberitakan Injil. Petrus pergi menyembuhkan yang sakit. Mereka pergi berkhotbah di depan ribuan orang. Mereka pergi menyebar dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang menggunakan kuasa yang mereka terima. Saudara, saya percaya kita semua di tempat ini saat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita sudah menerima kuasa. Dan hari ini kita akan menerima kuasa. Tapi keluar dari tempat ini, besok kembali hari Senin, lalu mungkin tahun baru, setelah itu kita mulai masuk bekerja lagi. Aktifkan dan gunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan. Saudara, izinkan saya bersaksi. Di tempat saya bekerja, saya ini bekerja dengan kakek saya. Kalau saudara mungkin tahu, beberapa kali juga membawa firman Tuhan di tempat ini, Pak Gideon Sudirgo. Saya bekerja membantu beliau di pabrik kayu yang membuat salib kayu seperti ini. Juga saya membantu oma saya, mungkin juga pernah membawa firman di tempat ini, Ibu Tin Setiabudi, untuk mengelola toko buku Kristen di kota Cirebon yang menjual juga salib-salib seperti ini, menjual perjamuan, menjual minyak urapan, dan lain sebagainya. Saya membantu mereka di kota Cirebon. Singkat cerita, waktu COVID melanda, banyak dari toko-toko yang mengambil produk dari pabrik kami, itu mereka mulai kesulitan. Karena kami ini kan ekspor, saudara. Produk-produk kayu Kristen ini kami ekspor ke toko-toko buku Kristen di seluruh dunia. Banyak, ada di Amerika, ada di Eropa, ada di Singapura, ada di Malaysia, dan lain sebagainya. Ada di Taiwan, Hong Kong, dan lain sebagainya. Tetapi seperti semua kita tahu, waktu COVID melanda, itu bukan cuma efek ke kesehatan, tetapi waktu COVID melanda itu juga efek sampai ke inflasi, sampai ke ekonomi, sampai ke biaya listrik, sampai ke banyak hal, saudara. Dan banyak toko-toko yang mengambil barang kami, toko-toko yang bekerja sama dengan kami, mereka ini sangat kesulitan. Terutama yang di Amerika. Mereka berkata tadinya misalnya sewa toko misalnya 1 juta. Tiba-tiba dalam sekejap naik jadi 5 juta. Itu bisa 5 kali lipat, bisa 3 kali lipat. Lalu belum harus bayar listrik, harus bayar karyawan, belum karyawan harus dikasih lebih, harus dinaikin gajinya, sebab semua kebutuhan hidup itu naik, sangat naik. Dan toko-toko yang bekerja sama dengan kami ini ada masa-masa mereka sangat kesusahan, saudara. Dan waktu kami berdoa, waktu kong saya Pak Gideon berdoa, kami sepakat untuk tidak membebani mereka lagi. Jadi biasanya mereka akan pesen barang dari kita, saya mau kotak persembahan, saya mau salib, ini 100, ini 100. Lalu mereka akan bayar dulu, saudara. Mereka akan bayar terlebih dahulu, lalu baru kita bikinkan dan kita kirimkan. Tetapi di masa-masa itu mereka berkata, kami betul-betul tidak ada uang. Toko-toko itu berkata seperti itu. Uang kami habis untuk bayar sewa toko. Uang kami habis untuk bayar listrik. Uang kami habis untuk bayar karyawan. Sebab semua tiba-tiba harganya melonjak naik luar biasa. Dan singkat cerita kami sepakat, oke, kami berkata kepada semua toko-toko ini, silakan pesan sebanyak apapun yang saudara bisa jual di negara saudara. Silakan pesan, kami akan buatkan, kami akan bikinkan, dan kami akan kirimkan. Nanti akan sistemnya konsinyasi. Jadi mereka jual dulu sesuai dengan yang mereka bisa, lalu kalau mereka sudah menjual dan ada bagian, mereka baru bayar, mencicil. Dan puji Tuhan, toko-toko ini sudah bekerja sama dengan kami, sudah langganan lah, saudara. Ada yang 20 tahun sudah langganan, ada yang 10 tahun, ada yang bahkan lebih dari 30 tahun sudah langganan. Jadi kami punya hubungan yang baik dan kami tahu kita ini sama-sama anak Tuhan.
Kita mau saling membantu, kita mau saling menolong, kita mau saling membangkitkan. Dan akhirnya kami lakukan itu saudara untuk sekitar 2-3 tahun. Kami produksi kotak persembahan, salib, tulisan firman di kayu. Kami produksi, kami kirim, kami produksi, kami kirim. Mereka pesan, kami produksi, kami kirim. Dan singkat cerita, mereka betul-betul kesusahan sehingga pembayarannya itu lama sekali tidak dibayar-bayarkan saudara. Dan sejujurnya itu berdampak besar juga untuk pabrik yang kami kelola ini, untuk pabrik kami. Sampai ada satu titik saudara di tengah-tengah COVID itu, untuk pabrik kami membayar karyawan-karyawan, untuk membayar tukang-tukang amplas, tukang-tukang ukir, itu juga sejujurnya kami kesusahan. Tetapi firman Tuhan selalu meneguhkan. Dan saya diingatkan lagi bahwa kita ini sudah menerima kuasa untuk mencabut dan merobohkan, untuk membangun dan menanam. Mulut kita ini sudah punya kuasa. Kembali firman Tuhan mengingatkan itu. Jadi apa yang kami buat saudara? Setiap hari Jumat kami ada doa untuk semua yang beragama Kristen, untuk semua yang anak-anak Tuhan. Kami berdoa, kami sembah Tuhan, kami pelajari firman, kami doa syafaat. Dan ditambah Tuhan berfirman untuk tarik berkat. Kuasa lidahmu ini punya kuasa untuk menarik berkat. Dan singkat cerita, kami mulai lakukan itu. Setiap pagi kami mulai anak-anak Tuhan, kami mulai setiap pagi kami datang ke kantor, kami akan berdoa di dalam nama Yesus. Kami aktifkan semua pasukan malaikat yang membawa berkat-berkat kami. Kami juga berkati setiap toko-toko yang menjual barang-barang kami supaya mereka bisa laris, laku sehingga mereka bisa bayar ke kami. Kami aktifkan semua malaikat untuk bawa setiap berkat-berkat dengan volume besar, pesanan-pesanan dengan volume besar, pesanan-pesanan baru, customer-customer baru yang bisa bayar DP, yang bisa bayar dulu. Kami tarik berkat, kami tarik berkat dari bangsa-bangsa. Itu kami doakan setiap hari saudara. Hari demi hari demi hari demi hari kami doakan. Dan sampai satu titik saudara, setelah sekian lama kami berdoa, kami aktifkan, kami berdoa, kami aktifkan, kami lihat bahwa pertolongan Tuhan itu betul-betul tidak pernah terlambat. Tidak lebih cepat saudara, tapi Tuhan berkata, Tuhan tepat waktu tidak pernah terlambat. Misalnya tanggal 30 kita harus menggaji semua karyawan-karyawan. Nanti kadang-kadang tanggal 28 tuh belum ada saudara uangnya. Sehingga dari pimpinan akan udah ngomong dulu ke karyawan-karyawan, mohon maaf jika bulan ini gajinya mundur. Tapi yang ajaibnya saudara, nanti tiba-tiba tanggal 30-nya ada dari salah satu customer, salah satu toko tiba-tiba bayar $5.000, tiba-tiba bayar $3.000, tiba-tiba ada yang besar pesannya dan mereka sudah berhasil menjual bayar $10.000, sehingga kami bisa membayar 80 karyawan yang ada di pabrik kami dan tidak terlambat. Mulut ini punya kuasa saudara. Kita ini punya kuasa yang dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mau menggunakannya atau tidak? Kalau mungkin hari itu kita tidak menangkap firman Tuhan dan mengaktifkan kuasa yang sudah kita terima, mungkin sampai hari ini akan terus kesusahan saudara. Karena sejujurnya dari toko-toko itu masih suka cerita bahwa mereka kesusahan untuk bayar sewa toko, untuk bayar karyawan. Tetapi betul-betul saya lihat ajaib dampaknya waktu kita berdoa, waktu kita mengaktifkan kuasa dari mulut ini, kuasa doa yang Tuhan Yesus turunkan dan curahkan atas setiap hidup kita saudara dan saya. Maka tahun depan saudara, jangan cuma puas diterima kuasa, tapi mari aktifkan dan gunakan kuasa yang sudah Tuhan berikan. Amin saudara. Amin. Yang
menjadi saksi. Saudara, menjadi saksi ini bukan hal yang mudah. Sebab untuk ada kesaksian, untuk lahirnya sebuah kesaksian, terkadang kita perlu melewati kesesakan. Untuk kesaksian itu jadi, kita perlu melewati dan menang dulu dari sebuah kesesakan. Tetapi saudara, firman-Nya berkata bahwa Tuhan Roh Kudus juga akan memberikan kita kebangkitan. Roma 1 ayat yang keempat. Boleh dibantu tampilkan Roma 1 ayat yang keempat. Roma 1 ayat yang keempat. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya. Nya besar artinya Yesus, kebangkitan Yesus dari dunia orang mati, dari antara orang mati, bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus. Tuhan siapa saudara? Tuhan kita. Saudara, melewati kesesakan itu tidak pernah enak. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Roh Kudus itu yang dinyatakan oleh kebangkitannya. Roh Kudus ini akan memberi kita kuasa untuk bangkit lagi. Seperti tadi bola tadi saudara, kita bukan seperti batu yang kalau dilempar ya sudah di lantai saja, di tanah saja. Tetapi itu akan membuat kita fleksibel seperti bola karet, sehingga saat kita dilempar ke bawah, kita akan melunjak ke atas kembali. Itulah kuasa kebangkitan yang Roh Kudus mau curahkan pada pagi hari ini. Saudara, tidak ada satupun dari kita yang luput dari yang namanya kesesakan, ujian. Tetapi biar kita terima roh kebangkitan ini, bahwa apapun yang kita alami, pasti kita bisa bangkit, pasti ada jalan, pasti kita bisa menang. Ini janji yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan enak terus, mulus terus, tidak. Tapi Dia berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia berjanji bahwa tangan kanannya akan memegang kita dan memberi kemenangan. Dia yang berjanji bahwa seperti Dia bangkit di antara orang mati, setidaknya kesesakan kita bukan kematian, saudara. Yesus bisa bangkit dari antara orang mati. Maka kita bisa bangkit dari segala kesesakan yang sedang kita alami. Amin, saudara. Tetapi setelah kesesakan itu berubah menjadi sebuah kesaksian, sekali lagi jangan puas di situ, saudara. Sekali lagi jangan berhenti setelah kesesakan berubah menjadi kesaksian. Tapi mari punya keberanian untuk menceritakan, untuk memberitakan kesaksian itu. Sebab firman Tuhan tadi di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 bahwa kita akan menjadi saksi Tuhan. Maka setiap kesaksian yang terjadi dalam hidup kita, kesaksian yang diperoleh setelah kita menang dari kesesakan demi kesesakan, itulah yang harus kita gunakan. Itu yang harus jadi senjata kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, untuk menyaksikan mujizat Tuhan, untuk menyaksikan bahwa Dia Tuhan yang hidup lewat hidup saudara dan saya. Sekali lagi, jangan puas setelah kesesakan itu saudara lewati, menangi, dan itu berubah menjadi kesaksian. Jangan berhenti di situ, saudara. Tapi pakai kesaksian itu untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan nama Tuhan, untuk menyebarkan terang. Saudara, kita nggak pernah tahu kepada siapa kita bicara, dan sejujurnya mereka sedang ada di lembah yang dalam. Mereka sedang ada di tempat yang gelap, sedang ada di fase yang gelap di hidup mereka. Tetapi hari ini Tuhan mau pakai kita semua di tempat ini, saudara dan saya, untuk memancarkan terangnya. Lewat apa? Lewat kesaksian kita, saudara.
lewat cerita bagaimana Tuhan menolong hidup kita, bagaimana Tuhan sanggup mengangkat kita, bagaimana Tuhan menggendong kita, bagaimana Tuhan menyembuhkan, bagaimana Tuhan membangkitkan, bagaimana Tuhan memberi kemenangan. Kita gak pernah tahu kapan kesaksian itu bisa tiba-tiba menjadi sebuah terang ke dalam hidup orang itu, kepada hidup orang yang sedang kita ceritakan, kepada hidup orang yang sedang kita ajak bicara. Kita gak pernah tahu, saudara. Tapi pastikan kita tidak berhenti hanya di kesaksian. Bukan hanya berhenti saat kesesakan berubah menjadi kesaksian dan oh ya udah, saya sudah punya kesaksian, saya sudah punya cerita dengan Tuhan, cukuplah. Jangan berhenti di situ, saudara. Tapi beranikan untuk cerita. Tuhan Roh Kudus juga memberi kita roh keberanian untuk memberitakan Injil, untuk kita menceritakan kesaksian yang sudah kita. Dan terakhir, saudara, saya akan tutup dengan kuncinya tadi. Kuncinya adalah kalau Roh Kudus, apa saudara? Turun atas kita. Yang pertama, kita akan menerima kuasa, tapi jangan hanya puas diterima kuasa, tapi kita harus apa, saudara? Memakainya, mengaktifkannya. Yang kedua, kita akan diberi roh kebangkitan supaya dari semua kesesakan kita bisa ubah kesesakan itu menjadi kesaksian. Trials into testimonies. Tetapi jangan cuma puas setelah kita menang, tetapi kita harus apa, saudara? Bersaksilah, ceritakanlah kebaikan Tuhan kepada semua orang yang kita temui. Tetapi untuk kita terima dua ini, saudara, syaratnya Roh Kudus harus turun di atas kita. Saya ambil contoh dua tokoh. Yang pertama Maria, Lukas 1 ayat 35 dan 38. Lukas 1 ayat 35 dan 38, izinkan saya bacakan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kata Maria ayat 38, kata Maria, sungguh aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, kalau kita cuma baca cerita Maria dan Yusuf, itu kelihatannya oh gampang ya untuk mereka ikuti apa mau Tuhan, untuk mereka mengikuti alur yang sudah Tuhan sediakan bagi hidup mereka. Oh gampang ya, dikasih bibit dari Roh Kudus dan Maria hamil dan melahirkan Yesus. Oh gampang ya Yusuf mendampingi Maria. Kalau cuma dibaca sekilas mungkin kita tidak merenungkan dan kita tidak sadar, saudara. Tetapi bayangkan kalau saudara yang perempuan, engkau ada di posisi Maria. Engkau belum resmi menikah dan tiba-tiba engkau hamil. Bukankah itu sesuatu kontroversi? Bukankah itu sesuatu skandal, saudara? Bahkan di zaman sekarang, apalagi di zaman dulu, di mana ahli-ahli Taurat ini sangat strict, sangat keras dengan Taurat. Apalagi zaman dulu di mana imam-imam besar ini harus menghakimi orang-orang yang berbuat dosa. Hukumannya bisa dilempari batu sampai mati, saudara. Apakah kalau saudara dan saya harus melewati itu, apakah itu bukan sebuah kesesakan? Apakah itu bukan sesuatu yang sulit? Apakah itu sesuatu yang mudah? Tidak, saudara. Itu sesuatu yang kalau saya mungkin sudah ketakutan, saudara. Tapi saat Roh Kudus turun di atas kita, yang harus kita lakukan adalah kita berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya apa, saudara? Setiap firman, setiap suara Tuhan yang muncul, sekecil apapun, mungkin itu muncul dalam hati kita, mungkin itu muncul dari hamba Tuhan, mungkin itu muncul dari saudara kerabat kita. Pasti saudara tahu kalau itu suara Tuhan.
Tidak ada saudara yang tidak bisa mendengar suara Tuhan. Pasti saudara merasakan sesuatu tiba-tiba di hati. Tinggal pertanyaannya, apakah kita mau mengikuti atau kita mau mengabaikan? Saya percaya kita semua pasti punya alarm di hati kita yang kita bisa tahu bahwa wah, ini Tuhan sedang berbicara pada saya. Tetapi sekali lagi, pilihannya apakah kita mau mengikuti atau kita mau mengabaikan. Yang kedua, Yesus. Lukas 22 ayat 42. Lukas 22 ayat yang ke-42. Izinkan saya bacakan sekali lagi. Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Sekali lagi, ini yang Yesus demonstrasikan untuk kita semua, saudara. Di tengah kegentarannya di Taman Getsemani, di mana ia berdoa dan peluhnya, keringatnya sampai seperti darah yang bertetesan ke tanah. Ini yang keluar dari mulut Yesus, bahwa bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu Bapa yang terjadi. Saudara, saat Tuhan Roh Kudus turun atas hidup kita, pastikan kita buka hati kita untuk suaranya, untuk kehendaknya, untuk jalannya, untuk caranya. Itu terjadi dalam hidup kita. Itu yang kita pilih, itu yang kita dengarkan dan kita ambil. Kalau enggak, Roh Kudus ini bukan pribadi yang keras dan mau ngomong-ngototan, saudara, sama kita. Firman Tuhan berkata dia adalah pribadi yang lembut. Dia adalah pribadi yang mau tinggal dalam hidup kita, saudara. Tetapi kalau kita tidak pernah berani untuk berkata, Tuhan, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Tuhan, terjadilah seperti perkataanmu itu. Kita ini seperti hati kita ini seperti rumah yang kita kunci rapat-rapat, pintunya, jendelanya, semuanya kita kunci rapat-rapat. Dan Tuhan Roh Kudus tidak akan pernah bisa bekerja. Tuhan Roh Kudus tidak akan pernah bisa masuk dan bekerja dalam hati kita. Tetapi saat kita menyadari, memang saudara, bukan gak pernah karena kuat dan gagah kita. Tidak pernah kok karena kekuatan kita maka kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Itu semua karena pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Tetapi kalau kita mau saja, seperti Maria yang berkata, jadilah seperti perkataanmu itu Tuhan, jadilah padaku. Dan seperti Yesus yang berkata, biar kehendakmu Tuhan yang terjadi, bukan kehendakmu. Saat kita mau mengambil langkah berkata seperti itu, saat kita mengumpulkan keberanian untuk mengatakan itu di hadapan Tuhan, maka itu seperti hati kita ini, kalau hati kita ini rumah, itu seperti kita sedang membuka pintu rumah kita lebar-lebar. Kita sedang membuka semua jendela lebar-lebar, sehingga Tuhan Roh Kudus bisa masuk. Tuhan Roh Kudus bisa membersihkan semua yang kotor dari hati kita. Tuhan Roh Kudus bisa memperbaiki semua yang rusak di hati kita. Tuhan Roh Kudus bisa menjadikan hati kita penuh kasih dan sukacita. Seperti surga, Tuhan Roh Kudus sanggup lakukan itu. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau berkata bahwa Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi, biar terjadilah padaku seperti apa yang Kau firmankan. Dan mari renungkan. Mungkin ada dari engkau yang sedang mengalami kesesakan. Mungkin ada dari engkau yang sedang mengalami kesusahan. Mungkin ada engkau yang pernah mengalami sesuatu yang menurut kau sangat berat. Pagi hari ini, bagi saudara yang sudah menang, mari ingat kembali kesaksian itu. Dan jangan tolak kalau Tuhan Roh Kudus mendorong saudara untuk bersaksi di rumah, di kerabat
saat saudara, bahkan mungkin di restoran saat saudara sedang makan ke teman sebelah saudara, di bus atau di elf mungkin kalau saudara sedang duduk di sebelah orang yang tidak saudara kenal, di Gojek mungkin saat saudara didorong Tuhan Roh Kudus untuk bicara kepada bapak atau ibu driver. Bagi saudara yang sedang mengalami kesusahan dan kesesakan, Tuhan Roh Kudus mau masuk dalam hati kita sekali lagi. Dia mau memberi roh kebangkitan, supaya sekencang apapun kita seperti dilempar ke bawah, kita akan terbang lebih tinggi. Tapi sekali lagi saudara, jangan tutup pintu hatimu. Jangan kunci rapat-rapat pintu hatimu saudara. Beranikan diri untuk buka dan berkata, Tuhan Roh Kudus, biar selama 2025 sampai seterusnya, biar apa yang kau kehendaki itu yang terjadi untuk hidupku. Aku membuka hatiku untuk kau masuk dan mengerjakan hatiku. Maka kita akan lihat saudara, bagaimana Tuhan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan. Ambil waktu ini saudara untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus. Ambil waktu ini untuk undang Roh Kudus. Ambil waktu ini untuk minta ampun atas segala dosa. Ambil waktu ini untuk minta ampun kalau kita mendukakan Roh Kudus. Seringkali kita tidak mendengarkan ataupun mengabaikan suaranya. Ambil waktu ini untuk minta ampun dan undang Dia kembali dalam hati kita saudara. Dan kita mau panggil sama-sama Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, Mari panggil Dia. penuhi kami. Ini doa kami pagi hari ini Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Panggil Dia Allah Roh Kudus. Allah Roh Silakan kerjakan setiap hati kami. Celikan kami dan jamah kami. Sekali lagi panggil Allah Roh Ini permohonan kami Tuhan Roh Kudus. Ampuni setiap kejahatan di hati kami. Tapi pagi ini mari kembali masuk dan ubahkan hati kami menjadi baru, menjadi tempat yang layak untuk kau tinggal itu. Mari sembah Kudus, sembah Mari saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Mari sembah Dia saudara. Mari sembah Dia di dalam roh.
Kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan mulia, mulia bagimu Tuhan. Tuhan, pagi hari ini hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi Tuhan, biar ini selalu jadi doa kami, supaya Kau tidak pernah selesai dengan kami hanya di dalam gereja ini Tuhan. Tapi lanjutkan yang Kau mau lakukan sampai kami pulang ke rumah, di tempat pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Lanjutkan Tuhan. Saudara, bagi engkau yang mau mengambil keberanian untuk membuka pintu hatimu, boleh saya undang, kita akan satu tangan kita setinggi yang kita bisa ke surga. Tuhan Roh Kudus, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Inilah iman kami, bahwa kami mau mengambil langkah iman untuk kami berkata apapun yang Kau kehendaki Tuhan dalam hidup kami, biar itu yang terjadi. Biar bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu Tuhan yang terjadi. Tuhan Roh Kudus, biar Kau yang sekali lagi masuk dalam hati setiap kami. Kau yang jadi penolong, Kau yang jadi penasehat, Kau yang memberi kekuatan, Kau yang beri roh kebangkitan, Kau yang mengingatkan kami untuk memakai kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Roh Kudus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih untuk setiap lawatan-Mu, lewat setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang membangkitkan kami, yang membawa kami terkoneksi kembali dengan Engkau Tuhan, di mana Allah Roh Kudus bekerja dalam seluruh kehidupan kami, membangkitkan roh kami, membangkitkan iman kami. Sekalipun mungkin kami ada dalam lembah kekelaman, kami akan bangkit bersama dengan Tuhan, karena Allah Roh Kudus sudah melakukannya bagi seluruh kehidupan kami pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau sudah pakai Tuhan. Engkau terus yang memakai seluruh kehidupannya ya Bapa, untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan setiap kami yang Kau berikan kesempatan untuk kami boleh datang membawa setiap berkat yang Kau berikan bagi kami. Sebagian itu kami bawa ke rumah-Mu Tuhan, untuk dapat memperlebar kerajaan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan kami Bapa, apapun yang diusahakan oleh setiap tangan kami, baik itu pekerjaan kami, baik itu usaha kami, baik itu rumah tangga, pendidikan, anak-anak yang Tuhan percayakan. Tuhan, Engkaulah Allah yang akan memberkatinya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu tidak akan mengalami Tuhan kekurangan, tapi semuanya akan mengalami kelimpahan yang daripada Allah. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang agung, gembala yang baik, yang membuat kami tidak akan kekurangan sesuatu apapun juga. Tapi kami
akan mengalami kelimpahan yang daripada Tuhan. Kami tidak akan takut bahaya karena Engkau selalu berserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu itu selalu Tuhan menjagai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan Engkau curahkan bagi kami, sehingga kami tidak akan meminta-minta roti, tapi kami akan memberikan roti Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami boleh menjadi saksi-Mu dalam seluruh kehidupan kami ya Bapa, karena Engkau sudah mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih sepanjang 1 tahun, 1 minggu ke depan Tuhan, bahkan menjelang akhir tahun dan memasuki tahun yang baru. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Engkaulah yang terus memegang tangan kanan kami dengan tangan kananku, dan bawalah kami itu mengalami kemenangan demi kemenangan, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Ini hidup kami, perlindungan, penjagaan Tuhan ada atas kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan, umur yang panjang Kau berikan bagi kehidupan kami, untuk kami bersukacita, bersyukur mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru dengan penuh iman dan kepercayaan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah hidup kami, dan kami mau serahkan hidup kami seutuhnya hanya kepada Tuhan saja. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh